Oke, di part tambahan ini saya hanya akan menambahkan beberapa tips-tips yang sudah saya jelaskan panjang lebar di 3 parts video sebelumnya. Beberapa tambahan-tambahan ini saya merasa diperlukan karena memang satu, saya lupa mengatakannya, dan kedua, ini adalah seperti dalam tanda kutip afterthought, pemikiran selanjutan setelah saya melihat video dari saya sendiri. Yang pertama yang perlu saya katakan, ini saya lupa sekali, padahal ini sangat penting. Jika Anda menggunakan spray apapun, bahkan di luar silikon spray, Anda menggunakan spray apapun di luar sana, harus selalu di tempat ruangan yang terbuka. Lebih baik lagi di outdoor, di beranda rumah, di balkon, dimanapun. Kalaupun terpaksa harus di dalam ruangan, carilah ruangan yang memiliki ventilasi udara yang sangat baik. Ini karena spray Anda tidak akan tahu apakah jenis zat kimia gas yang terdapat di kandungan ini. Setiap kali Anda melihat spray selalu ada tulisannya danger, flammable, vapor, harmful, bisa menyebabkan iritasi, jangan ditelan jelas, bisa mengakibatkan asma. Kadang beberapa saya melihat keep out, reach from children. Bisa dikatakan bahwa ini adalah memiliki zat kimia yang cukup berbahaya. Walaupun boleh dibeli secara umum, tapi dapat ditulis di sini bahwa memang ini selalu memiliki zat-zat yang memang berbahaya. Baik untuk paru-paru Anda, mungkin bisa terkena mata juga berbahaya, apapun, menyebabkan iritasi pada kulit. Jadi carilah ruangan yang sangat baik ventilasi udaranya. Kalaupun Anda merasa bahwa Anda sangat menjaga kesehatan Anda sangat concern terhadap kesehatan Anda bisa menggunakan masker. Ini yang biasa saya lakukan. Saya tidak sampai se-ekstrim itu sih. Masker ini biasa saya lakukan jika saya sedang memodifikasi puzzle. Intinya adalah Anda bisa menggunakan masker. Ada banyak masker di luar sana yang profesional maupun yang masker biasa seperti kain. Ataupun jika Anda tidak mempunyai masker yang khusus seperti ini, Anda bisa saja hanya dengan sekedar menaruh lap sapu tangan, mungkin dilipat menjadi hingga 2 lapis di depan hidung dan mulut Anda saat Anda melakukan spray ini. Itu sebagai tambahan penting, jangan sampai lupa jika Anda menggunakan spray selalu cari ruangan yang memiliki ventilasi udara yang baik. Oke? Kedua, saya lupa menambahkan untuk sebagai acuan bagaimana cube lebih cocok untuk puzzle, lebih cocok untuk spray atau cair. Ada satu lagi tambahan yang saya lupa katakan, yaitu adalah tingkat kekasaran daripada dinding plastik puzzle Anda. Contohnya di sini adalah saya membawa Edison. Edison memiliki, kalau menurut saya ya, permukaan dinding plastik yang berbeda dari yang lain, yaitu cukup kasar. Walaupun tidak terlihat di kamera dan tidak sampai sekasar amplas ya, tapi memang terlihat bahwa ini tidak halus. Terasa ada sedikit sekali tonjolan-tonjolan, tidak halus lah pokoknya. Berbeda dengan bagian ininya. Oke? Di sini Anda bisa menggunakan spray yang cukup keras untuk dalam tanda kutip ya, melumerkan atau melelehkan bagian ini, sehingga saat Anda melakukan turn, saat Anda meratakan silikonnya, ini akan hilang. Kasar-kasarnya itu akan hilang, jadi lebih halus putarannya. Ingat, hal ini diperuntukkan bagi Anda yang merasa terganggu dengan kasarnya plastik ini. Jadi jika Anda merasa bahwa Edison dengan kekasarannya justru malah unik dan Anda suka, ya jangan lakukan ini. Oke? Ini hanya bagi Anda yang merasa terganggu dengan tingkat kekasaran daripada plastik Edison ini. Ingat, seperti yang saya selalu katakan, jangan menggunakan spray sekali langsung banyak, tapi sedikit demi sedikit. Jika terasa kurang, lakukan lagi. Jika terasa kurang, lakukan lagi, terus menerus sampai Anda merasa cukup. Jadi jangan sekaligus langsung banyak. Beberapa jenis spray yang cukup keras yang mudah Anda temui adalah Gigolo, karena seperti yang saya telah katakan di video sebelumnya, mereka memiliki tingkat evaporasi sangat tinggi, sehingga saya bisa katakan pelarutnya itu sangat banyak, atau tingkat zat pelarutnya itu tinggi dibandingkan silikonnya sendiri. Jadi tingkat pelarutnya inilah yang bisa membuat dinding plastik ini mudah meleleh, jadi lebih cepat melelehnya dibanding Anda mungkin menggunakan penray yang notabene mungkin sekitar 1-2 menit baru menguap. Oke,
Selain Edison, saya juga menemukan beberapa Rubik's DIY merek Rubik's ya, yang memiliki bagian dinding yang masih kasar cetakannya, dan Anda juga bisa melakukan hal serupa pada Rubik's DIY tersebut. Khusus untuk WD-40 atau pelumas metal, Anda bisa menggunakannya pada jenis puzzle, bisa ya, jadi tidak harus. Anda bisa menggunakannya pada jenis puzzle yang memang terbuat dari bahan logam. Contohnya di sini saya memiliki Key4U berwarna silver dan warna emas. Ini sudah tertempel stiker tilesnya Keepsmith. Anda bisa menggunakan WD-40 untuk melumasi parts bagian dalamnya. Terlebih memang bagian per dan skrupnya juga terbuat dari logam, maka tidak terlalu bahaya jika terkena, bahkan tidak berbahaya sama sekali jika terkena WD-40. Namun, balik lagi ke topik awal, memang lebih baik sebenarnya menggunakan silikon spray atau silikon cair. Namun Anda bisa menggunakan WD-40, hanya khusus untuk bahan plastik. Pastikan bahwa Anda memiliki cube yang berbahan dasar plastik, bahan dasar logam untuk menggunakannya, dan bukan hanya sekedar berbahan dasar plastik yang disepuh dengan logam. Contohnya pada Key4U di sini memang bahan dasarnya adalah logam campuran alloy dari aluminium dan senyawa logam lain, dan baru disepuh dengan warna emas, silver, dan ada warna tembaga juga. Jadi Anda bisa menggunakan WD-40 pada jenis cube seperti ini, ataupun mungkin bukan cube, mungkin puzzle lain yang mungkin terbuat juga dari logam. Oke. Lalu tentang Anda jika memiliki puzzle yang mungkin Anda saat memutarnya itu terdengar bunyi per, kerak 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 kerak. Hal itu terjadi umumnya 90% karena bagian kepala kepala skrup ya, di sini bagian kepala skrupnya itu nanti saat bertemu dengan per, maaf ini agak nyangkut ya, pernya memiliki ujung yang tajam seperti ini, jadi tidak ditumpulkan atau tidak dimasukkan ke dalam, sehingga saat Anda melakukan mungkin turn pada satu sisi, per ini mungkin nempel ke bagian pieces plastiknya, sehingga saat Anda melakukan putaran, per ini berputar. Namun bisa dipastikan bahwa sebenarnya skrup ini kan nempelnya ke core ya, dan core itu nggak ikut berputar. Jadi skrupnya diem, pernya bergoyang atau berputar, sehingga inilah yang menyebabkan, jika Anda bisa bayangkan ini adalah tekanan kan, karena ada per ini tertekan, maka saat per ini berputar, dia akan membuat bunyi gesekan antara kepala skrup dengan ujung per ini. Hal ini bisa diatasi dengan lubrikan, bisa. Namun saya sebenarnya menyarankan menggunakan washer ya. Washer ini adalah piringan, saya nggak ngerti bahasa Indonesia, tapi orang luar menyebutnya adalah washer. Anda bisa menggunakan washer. Washer ini berfungsi sebagai peredam gesekan, seperti itu. Jadi yang berputar adalah piringannya, dan karena piringannya ini nggak ada ujung, maka dia nggak akan menghasilkan suatu bunyi. Namun jika Anda mempunyai puzzle yang ternyata kombinasi skrup dan pernya tidak memiliki washer, Anda bisa melakukan melubrikasi atau menyemprotkan, bisa silikon spray, silikon cair, ataupun WD-40 karena ini adalah logam, di kepala bagian bawahnya ini. Jadi jangan di sini ya. Anda spray ke sana cukup sekali semprot, dan Anda rakit kembali, maka percaya dengan saya, hal itu akan menghilangkan bunyi tersebut. Oke. Namun jeleknya adalah tanpa washer, jika nanti pelumasnya haus atau habis ya, berarti akan berbunyi lagi nantinya. Oke. Mungkin itu aja yang bisa saya katakan, tambahan-tambahan yang terlupakan oleh saya. Tambahan lagi adalah di luar sana sempat di Indonesia mengatakan bahwa pelumas jenis Waxco ataupun jenis kit itu bisa digunakan. Seperti yang saya katakan di video pertama, bisa, mungkin memang bisa, namun apakah baik saya tidak berani jamin, karena pada logikanya adalah Waxco itu terdiri dari kata wax, jadi harusnya dia mengandung yang disebut sebagai minyak, atau kalau wax itu lengket ya, berarti ya dia ada senyawa kayak agak lengket. Hal ini menyebabkan bahwa dan terbukti bahwa memang setelah cube yang disemprotkan dengan Waxco, pada akhirnya nanti setelah silikonnya aus,
Akibatnya adalah cube tersebut akan terasa lengket. Dan jika Anda maksa untuk spray lagi, malah makin lengket dan malah makin berat putarannya. Saran saya, jika Anda tetap memaksa menggunakan Waxo atau sejenisnya atau kit sejenisnya, pastikan setiap kali Anda spray, Anda mencuci dulu baru di spray sehingga minyaknya itu hilang. Oke, sekian saja video tambahan dari saya tentang lubrikan ini. Semoga semua yang saya katakan sudah terangkum di sini dan dapat berguna buat Anda semua. Oke, saya White Links dan see you on my next video. Bye bye.